Halo semua, hari ini bertemu lagi bersama aku, Kak Hani. Hari ini kita akan belajar tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa saja sih ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional, hari ini kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari integrasi. Nah, integrasi itu adalah pembaruan atau penyatuan suatu bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, ancaman terhadap integrasi nasional adalah sebuah ancaman yang dapat membahayakan suatu bangsa yang sudah bersatu menjadi bubar atau terpecah belah. Lalu pertanyaannya, apakah integrasi nasional ini penting bagi suatu negara? Maka jawabannya adalah integrasi nasional merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara, terutama di negara kita, yaitu di Indonesia. Indonesia yang diapit oleh dua benua dan juga dua samudra serta memiliki banyak sekali suku bangsa, budaya, bahasa. Di satu sisi memiliki banyak manfaat, namun ternyata di sisi lain memiliki banyak sekali ancaman yang mengintai bagi bangsa Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, yang kedua ada ancaman di bidang ekonomi, yang ketiga ada ancaman di bidang politik, yang keempat ada ancaman di bidang budaya, dan yang kelima yaitu ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama kita akan membahas tentang ancaman di bidang ideologi. Ideologi adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga dapat menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang memuat nilai-nilai luhur bangsa. Akan tetapi jika tidak dijaga, maka paham komunisme dan paham liberalisme ini akan mengambil alih bangsa Indonesia. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi ini dapat berpengaruh positif karena bangsa Indonesia ini dapat memasarkan produk ke pasar internasional. Namun ternyata di saat yang sama bisa jadi produk dari luar negeri justru malah membanjiri pasar di Indonesia. Maka dengan adanya pasar bebas ini, maka setiap negara itu dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas produksi. Jika tidak, maka ekonomi rakyat Indonesia malah justru semakin berkurang dan semakin banyaknya pengangguran. Selanjutnya yaitu ada ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik ini terdiri dari dua sumber. Yang pertama yaitu bersumber dari dalam negeri dan yang kedua adalah bersumber dari luar negeri. Untuk ancaman dari dalam negeri adalah sebuah tindakan makar ataupun sebuah kudeta berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan. Selanjutnya apa sih ancaman dari luar negeri? Nah, ancaman dari luar negeri ini seringkali bahwa negara asing ini melakukan intimidasi ataupun sebuah provokasi yang dapat menekan negara lain sehingga akan terjadi sebuah kekacauan pada suatu negara. Yang keempat yaitu ancaman sosial budaya. Nah, ancaman sosial budaya ini dapat berupa dari dalam negeri dan juga luar negeri. Lalu apa sih yang berasal dari dalam negeri? Yaitu adalah kemiskinan, kemudian keterbelakangan, juga ketidakadilan. Maka jika dibiarkan masalah seperti ini akan menjadi sebuah bom waktu yang akan menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar seperti terorisme, kekerasan, dan bencana akibat sebuah perbuatan manusia. Kemudian untuk ancaman dari luar negeri ini seperti hedonisme, konsumerisme, kemudian individualisme, bahkan westernisasi. Sehingga menyebabkan memudarnya rasa solidaritas, gotong royong, serta lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan seperti agregasi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, dan bahkan pemberontakan bersenjata. Untuk negara Indonesia beberapa kali pernah diguncang aksi terorisme seperti adanya bom Bali 1 dan 2, kemudian juga adanya bom gereja